Baik, perkenalkan di sini saya dengan Yureke akan melanjutkan video yang kemarin. Nah, untuk video waktu itu kita sudah melakukan analisis data kelas eksperimental dan kontrol dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk pengujian yang sudah kita lakukan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang sudah kita lakukan, ternyata menunjukkan hasil data yang terdistribusi secara normal. Nah, untuk hasilnya nilai sig-nya itu lebih dari 0,05 di uji normality-nya, dan untuk tes homogenity-nya itu juga lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki ini terdistribusi secara normal. Jika data kita terdistribusi secara normal, maka uji selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu uji paired sample test, dan jika homogen juga itu dapat dilakukan uji independent sample test. Namun, jika nantinya data kita ternyata diujikan itu tidak normal atau tidak terdistribusi secara normal, nah, dapat dilakukan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Nah, kebetulan untuk data yang ada ini saya menggunakan data yang terdistribusi secara normal. Mungkin nanti next video akan saya coba di data lainnya untuk mencoba uji yang tidak terdistribusi secara normal, sehingga kita dapat melakukan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Nah, untuk data yang ada ini saya menggunakan data yang lebih mengarah ke data manajemen. Nah, mungkin nanti next video saya akan membuat video jika data kita itu berdasarkan hasil data lab kita. Nah, bagaimana cara mengisi di variable view dan di data view. Nanti next video akan saya buatkan, jadi stay tune. Oke, mungkin lanjut. Nah, untuk uji pertama itu kita akan melakukan uji paired sample test. Nah, uji paired sample test atau disebut juga dengan uji dua sampel yang berpasangan. Nah, jadi mengapa pada hasil data ini dia menggunakan uji paired sample test? Karena dia menggunakan dua sampel yang berpasangan. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dan dua sampel yang berpasangan tersebut. Persyaratan dalam uji paired sample test adalah data berdistribusi secara normal. Nah, kegunaan uji paired sample test untuk menjawab hipotesis yang pertama, yaitu ada pengaruh video edukasi terhadap kepatuhan minum obat pada pasien rujuk balik hipertensi di apotek Sampurna Martapura. Nah, untuk uji paired sample test sendiri itu dilakukan terhadap dua kelompok data. Nah, yang pertama, data pretest kelas eksperimental dipasangkan dengan post-test eksperimental, dan untuk data pretest kelas kontrol itu dipasangkan dengan post-test kontrol. Jadi, untuk data yang ada ini dipasangkan sesuai pasangannya. Eksperimental dengan eksperimental, dan kontrol dengan data yang kontrol. Lanjut, kita membuka SPSS-nya. Oh iya, untuk datanya ini sudah saya salin ke Excel, jadi nanti tinggal di copy paste ke data SPSS kita. Nah,
Jadi yang pertama ini kita akan menguji pairs sample test. Nah, untuk di variable view kita beri nama yang pertama itu pretest eksperimental. Setelah itu post test eksperimental, pretest control, post test control. Nah, untuk desimalnya di sini saya menggunakan 0 tanpa desimal. Dan ini tergantung data kalian ya, kalian mau pakai desimal atau enggak. Nah, untuk ininya dikosongkan saja. Untuk ini dikosongkan, dan untuk measure-nya kita ubah ke scale. Nah, setelah sudah, kita tinggal memasukkan data kita sesuai kolom yang ada. Yang pertama, pretest eksperimental. Yang kedua, post test eksperimental. Yang ketiga, pretest control. Yang keempat atau yang terakhir, post test control. Nah, jika semua data sudah kita input, selanjutnya kita memilih analyze. Nah, analyze, kemudian complement, pilih yang paired sample test. Nah, diperbesar supaya kelihatan. Nah, untuk yang pretest, kita taruh di variabel 1, post test di sebelahnya, variabel 2, pretest control di variabel 1, dan post test control di variabel 2. Kemudian, option. Nah, untuk tingkat kepercayaannya, di sini saya menggunakan 95%. Jika kalian ingin 91 atau 90, tinggal diubah. Continue, jika sudah, tinggal kita tekan OK. Maka akan keluar hasilnya. Nah, dari hasil yang ada, pairs sample test-nya itu menunjukkan hasil pretest post-test kelompok intervensi yang diberikan media video edukasi diperoleh nilai SIG 2 tailetnya sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil kuesioner kepatuhan minum obat pada pasien untuk pretest dengan post-test kelompok intervensi atau kelompok eksperimental. Sedangkan pada hasil pretest kelompok kontrol diperoleh nilai SIG-nya itu sebesar 0,015 kurang dari 0,05, maka dapat juga disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil kuesioner kepatuhan minum obat pada pasien pretest dan post-test kelompok kontrol, sehingga berdasarkan pembahasan hasil pretest dan post-test kelompok intervensi yang diberikan video edukasi terhadap pematuhan minum obat pada pasien rujuk balik hipertensi di apotek Sampurna Matapura. Nah, jika sudah melakukan uji pairs sample test, selanjutnya kita melakukan uji independent test, yaitu uji yang dilakukan jika hasil
normality dan homogen kita itu terdistribusi secara normal. Nah, sebelum kita masuk ke data SPSS-nya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu uji independent test. Jadi, uji independent test itu digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan mean pada dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa kedua kelompok berasal dari dua subjek yang berbeda. Hasil analisis data tersebut untuk mengetahui perbedaan hasil post-test kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, kita masuk ke data kita. Nah, untuk uji independen ini sama halnya dengan kita menguji uji homogen kemarin, itu kita hanya memasukkan data yang post-testnya saja, baik itu yang eksperimental maupun yang kontrol, tidak untuk yang pretest. Jadi kita tulis di variable view-nya dulu seperti kemarin, sama saja. Untuk di sini yang pertama hasil dan yang kedua itu kelas. Nah, untuk desimal kita nolkan, di sini saya nolkan. Jika kalian menggunakan desimal, silakan. Nah, untuk di value-nya, di values, itu jangan lupa untuk diberi tanda. Yang pertama itu untuk post-test eksperimental. Dan untuk yang kedua itu post-test kontrol. Nah, jika sudah, scale variable B sudah, lalu kita masukkan data kita di data view. Perlu diingat kembali, untuk uji homogenitas hanya digunakan untuk yang post-testnya saja, baik itu yang eksperimental maupun yang kontrol. Untuk mengisi yang kelasnya sendiri itu tergantung kalian beri tanda di variabel view-nya tadi. Nah, jika data sudah kita input, tinggal kita tekan analyze, kemudian compare means, setelah itu independent sample test. Nah, untuk hasil taruh di test variable, untuk kelas di grouping variable. Nah, untuk ini kita nggak bisa menekan OK terlebih dahulu, tetapi kita harus mengisi define group. Nah, untuk group 1, tekan saja 1, group 2, 2. Nah, jika sudah, continue. Option, jika kalian ingin kepercayaannya 95%, silakan. Jika 90, silakan, tergantung kalian. Kalau di sini saya menggunakan tingkat kepercayaannya 95%. Continue. Oke. Nah, berikut hasilnya keluar. Jadi seperti ini data dari independent sample test. Nah, berdasarkan hasil analisis tabel di atas, itu menunjukkan bahwa hasil nilai sig dua tiletnya pada independent test menunjukkan bahwa nilai p-value-nya post-test kelompok intervensi dan kontrol yaitu 0,080, lebih dari 0,05, yang berarti 0 diterima yaitu tidak ada perbedaan antara post-test kelompok kontrol dan post-test kelompok intervensi pada pasien rujuk balik hipertensi di apotek sempurna. Nah, jadi kesimpulannya
dari kedua uji yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama, untuk uji virus sampel test itu digunakan bagi sampel yang memiliki sampel yang berpasangan, dan sedangkan untuk uji independent sample test itu digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan mean pada dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari dua subjek yang berbeda. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada hari ini mengenai uji virus sample test dan uji independent sample test. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin next saya akan mencoba untuk data yang tidak homogen atau yang tidak terdistribusi secara normal. Dan next lagi saya akan membuat video yang lebih mengarah ke data hasil laboratorium. Karena kan ini kita sudah menggunakan data hasil manajemen. Jadi kita harus paham kedua-duanya. Jadi kita dapat menguasai segala jenis data yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, dan tunggu di next video. Bye.